Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi TKM yang berjudul Perbaikan Berkesinambungan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Oki Aliatul Hakimah dengan NIM 190301202 dan anggota saya Alman Saufi dengan NIM 190301231 dan yang terakhir ada Ade Riza Insani dengan NIM 190301240. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan arti penting perbaikan berkesinambungan. Dalam hal ini, persaingan global dan selalu berubahnya permintaan pelanggan merupakan alasan perlunya dilakukan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya, proses perbaikan berkesinambungan meliputi penentuan masalah dan pemecahan yang memungkinkan pemilihan dan implementasi pemecahan yang paling efektif dan efisien, evaluasi ulang, standarisasi, dan pengulangan proses. Pendekatan perbaikan berkesinambungan yaitu mengikuti perubahan lingkungan eksternal. Manajer harus mengubah organisasi. Karena perubahan lingkungan eksternal semakin cepat, maka manajer harus melakukan perbaikan yang berbeda dan lebih sering. Atau dengan kata lain, mereka harus melakukan perbaikan berkesinambungan yang merupakan usaha konstan untuk mengubah dan membuat sesuatu menjadi lebih baik. 5 aktivitas pokok dalam perbaikan berkesinambungan. Yang pertama, komunikasi, memperbaiki masalah yang nyata, memandang ke hulu, mendokumentasi kemajuan dan masalah, dan yang terakhir memantau perubahan. Aktivitas perbaikan berkesinambungan. Dalam perbaikan berkesinambungan diasumsikan bahwa sesuatu rusak apabila menyimpang dari target yang diinginkan oleh pelanggan. Sudah barang tentu perbaikan berkesinambungan menjadi lebih sulit karena semakin banyak perbaikan yang dilakukan, peningkatan kinerja juga berasal dari perbaikan sistem atau proses. Tidak hanya merupakan peningkatan kemampuan sumber daya. Untuk meningkatkan sistem atau proses, manajer harus mencari sumber penyebab masalah. Karena seringkali manajer melakukan kekeliruan, yaitu lebih banyak menekan aspek pemecahan masalah daripada mencari sumber penyebab masalah tersebut. Masuk ke struktur perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas tidak terjadi begitu saja, tetapi direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis dan tetap demi tahap agar suatu organisasi dapat melakukan perbaikan berkesinambungan. Organisasi tersebut harus terstruktur dan tepat waktu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan salah satu konsep fundamental yang membedakan TKM dengan cara menjalankan bisnis lainnya. Pendekatan ilmiah merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data, mencari sumber penyebab suatu masalah, dan mengupayakan pemecahan atau solusi permanen. Selanjutnya yaitu untuk melaksanakan pendekatan ilmiah dalam TKM diperlukan 4 langkah. Yang pertama yaitu mengumpulkan data yang berarti meaningful data. Yang kedua, mengidentifikasi sumber penyebab suatu masalah. Yang ketiga, pengembangan dan menghasilkan solusi yang tepat. Dan yang terakhir, merencanakan dan melakukan perubahan. Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Organisasi memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itu, sumber daya tersebut harus dioptimalkan dan digunakan untuk menghasilkan manfaat yang paling besar. Satu-satunya cara untuk memperoleh manfaat tersebut yaitu dengan meneliti secara seksama bagian mana yang memerlukan perbaikan. Kemudian, waktu, energi, dan sumber daya lainnya dicurahkan pada perbaikan tersebut. Next. Ada 4 strategi yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan perbaikan. Yang pertama yaitu mengalokasikan masalah. Yang kedua, menerapkan multi-voting. Yang ketiga, mempelajari penggunaan waktu. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, proses perbaikan dalam pengendalian. Proses perbaikan dan pengendalian dibentuk oleh 4 building blocks, yaitu input, transformasi, output, dan customer value. Setiap output memiliki pelanggan, baik internal maupun eksternal.
Sebelum proses transformasi terjadi, input seperti strategi, struktur, desain produk, mesin, layout pabrik, kebijakan, peraturan, bahan baku, dan sumber daya manusia telah tersedia. Manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memperbaiki input sistem sebagai faktor penentu output. Yang pertama yaitu bisa dilihat penetapan standar untuk pengendalian dan perbaikan. Selanjutnya pengukuran, lalu studi dan tindakan. Next. Untuk tindakan yang diambil terhadap masing-masing build baik nang blok didasarkan pada informasi umpan yang diperoleh dan hasil studi. Penerapan pengukuran studi sampai tindakan pada keempat titik merupakan aspek pengendalian kinerja, yaitu pembelajaran dan perbaikan berkesinambungan. Pembelajaran merupakan elemen yang penting dalam perbaikan. Pembelajaran memberikan dasar rasional untuk bertindak, yang merupakan elemen penting kedua dalam perbaikan. Tingkat dan luasnya perbaikan dapat ditingkatkan dengan membuat perbaikan dan sebagai bagian dari strategi organisasi, serta dengan menciptakan suatu sistem untuk perbaikan. Sistem tersebut harus mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan anggota organisasi dalam melakukan perbaikan. Hal-hal yang harus dalam merancang sistem perbaikan organisasi antara lain yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua teladan manajer, yang ketiga tanggung jawab yang jelas, yang keempat perbaikan diidentifikasikan sebagai strategi yang penting. Selanjutnya identifikasi dan prioritas tindakan perbaikan, metode sistematis untuk perbaikan, pelatihan, review terhadap perbaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami. Prediksi terhadap hasil yang diharapkan dari tes dinyatakan bersamaan dengan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Ada 5 tahap dalam penyusunan atau pengembangan rencana perbaikan, yaitu yang pertama pemahaman terhadap proses, yang kedua mengeliminasi kesalahan, yang ketiga menghilangkan kelambatan, yang keempat mengurangi variasi, yang kelima merencanakan perbaikan berkesinambungan. Slide selanjutnya yaitu strategi perbaikan. Di dalam dunia bisnis dan industri dikenal berbagai macam proses. Tidak ada satu-satunya cara yang tepat digunakan untuk memperbaiki proses yang ada. Meskipun demikian, ada beberapa strategi standar yang bisa digunakan untuk memperbaiki proses secara berkesinambungan. Strategi yang bisa digunakan antara lain yaitu yang pertama menghambat proses yang ada, yang kedua membekukan proses, yang ketiga menghilangkan kesalahan dalam proses, yang keempat merampingkan proses, yang kelima mengurangi sumber-sumber terjadinya variasi, yang keenam menerapkan pengendalian proses statistikal, yang tujuh memperbaiki rancangan. Selanjutnya yaitu pendekatan Kaizen. Kaizen merupakan istilah Jepang terhadap konsep continuous incrementally improvement. KAI berarti perubahan dan Zen berarti baik. Jadi Kaizen mengandung pengertian melakukan perubahan agar lebih baik secara terus-menerus dan tidak berkesudahan. Aspek perbaikan dalam Kaizen mencakup orang dan proses. Bila filosofi Kaizen diterapkan, maka semua aspek organisasi harus diperbaiki sepanjang waktu. Dalam hal ini berlaku prinsip God enough is never enough. Konsep dasar Kaizen menurut Masaki Imai adalah sebagai berikut. Sistem nilai Kaizen. Sistem nilai pokok Kaizen adalah perbaikan.
yang berkesinambungan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi. Unsur-unsur Kaizen sendiri terangkum dalam payung Kaizen atau Kaizen Umbrella yang terdiri atas fokus pada pelanggan, pengendalian kualitas terpadu, robotik, gugus kendali kualitas, sistem saran, otomatisasi, disiplin di tempat kerja, pemeliharaan produktivitas terpadu, Kanban, penyempurnaan kualitas, tepat waktu, tanpa cacat, aktivitas kelompok kecil, hubungan kerjasama karyawan dan manajemen, pengembangan produk baru. Peranan manajemen, puncak manajemen. Puncak memegang peranan dan tanggung jawab untuk melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengintroduksi Kaizen sebagai strategi perusahaan. Yang kedua, memberikan dukungan dan pengarahan untuk Kaizen dengan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, menetapkan kebijakan Kaizen dan sasaran fungsional silang. Yang keempat, merealisasikan sasaran Kaizen melalui penyebarluasan kebijakan dan audit. Yang kelima, membuat sistem prosedur dan struktur yang membantu Kaizen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.